Kita juga mau merakamkan ucapan terima kasih untuk rakan kita daripada Indonesia. Yang pertama daripada Dr. Deki dan juga dengan Pendeta Reva. Kedua-duanya mereka dari STT RAI Batam, dan saya bersyukur pada saat saya menghubungi Dr. Deki, dia mengatakan melalui basisnya on, teruskan. Okey. Tidak perlu bincang lama-lama, tidak perlu minta 1 hari, 2 hari, tapi dia katakan on, teruskan. Terima kasih kerana memberi kami kelegaan, memberikan kami kerjasama yang baik, dan selama 2 hari nanti kita akan bergumul isu-isu yang kita sudah paparkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk memahami semua yang akan kita pergumulkan. Kita juga berterima kasih kepada keluarga Iman Rasuli, Kir, yang menjadi host kepada kita secara online hari ini. Terima kasih untuk tim yang support, dan ini adalah satu sumbangan yang cukup bermakna bagi kami, karena kami tidak memiliki kepakaran dan jangkauan yang luas, tetapi Kir menghulurkan bantuan bagi kami untuk handle acara ini secara online. Terima kasih untuk Kir dan tim yang ada di Indonesia. Sebagai kata penutup, terima kasih kepada Tuhan, kena berkat Tuhanlah acara ini dapat dilaksanakan, dan kita tidak mau melihat jumlah yang datang, tapi kita mau melihat apa seterusnya yang akan terjadi dalam program-program yang akan datang. Dan satu cabaran yang diberikan oleh pengarah misi kita, selepas ini bila lagi akan diadakan kemah belia ini? Saya katakan setiap 2 tahun kita akan mengadakan sekali. Jadi itu kita simpan dalam hati, kita struggle, kita doakan supaya kita dapat menganjurkan kemah ini berterusan untuk membentuk pribadi-pribadi di paroki Semenanjung ini. Terima kasih. Ya, salam. Silakan duduk. Jangan berdiri terus ya. Ya, pertama terima kasih banyak untuk Pak Lawas Saleh yang sudah mengkoordinir acara yang sangat baik ini. Anak-anak muda yang sungguh luar biasa ya. Ini lebih dari yang saya bayangkan waktu saya menerima undangan dari Pak Lawas. Saya membayangkan orang sudah usia 70 tahun. Ada yang 50 tahun, yang biasanya kan kekristenan di barat begitu, yang mengisi gereja itu orang-orang yang sudah mau game over ya. Tapi luar biasa di Malaysia, anak-anak mudanya sangat bersemangat ya, kita aplaus untuk semangat. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Ishak yang berkenan hadir dan mengikuti acara ini, dan semua kawan-kawan pemuda-pemudi, bahasa Malaysianya belia ya, kawan-kawan belia di Malaysia yang sangat bersemangat, luar biasa, nyanyinya bagus sekali. Dan yang bidang akademik STT RAI, itu lagu yang terakhir tadi, tolong dicari kemudian ajarin kepada mahasiswa STT RAI. Itu lagu yang bagus sekali ya. Ya, itu instruksi ketua, jadi harus dijalankan. Baik, saudara-saudara, tadi saya pikir saya dikasih waktu 2 jam, ternyata 1 jam karena saya salah melihat jadwal saya. Jadi saya sebenarnya menyiapkan materi yang sangat padat karena saya perkirakan 2 jam untuk menjelaskan materi ini. Tapi tidak apa-apa, nanti saya akan kasih saudara substansinya, inti dari materi ini, dengan terlebih dahulu mengajak saudara-saudara untuk melihat beberapa poin pengantar yang sangat penting. Nah, kita bersyukur karena di awal dari sesi ceramah selama di sini, kita lebih dahulu membahas tentang divine simplicity. Ini sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali Pak Lawa, karena waktu orang Kristen, apakah di dunia barat atau di Asia, bicara tentang The Trinity, doktrin Tritunggal, biasanya mereka langsung melompat untuk membahas tentang 3 pribadi yang berbeda. Nah, itu bukan salah, tapi berbahaya. Dan nanti akan saya jelaskan kepada saudara, para pemuda-pemudi termasuk juga semua yang mengikuti via Zoom,
hari ini, kenapa kalau kita membahas tentang kita punya doktrin Allah, kita tidak boleh langsung bicara tentang 3 pribadi. Karena itu akan sangat dekat sekali dengan apa yang namanya politeisme. Kita harus mulai dengan divine simplicity. Kita harus mulai dengan doktrin kesederhanaan ilahi. Ini adalah bukan pendapat saya secara pribadi. Saya baca bapak-bapak gereja sejak awal Tertullianus sampai dengan Agustinus, sampai dengan Aquinas, sampai dengan para reformator, sampai dengan sekarang. Dan mendapati waktu mereka bicara tentang Tuhan kita yang diajarkan di dalam Alkitab, mereka selalu mulai dengan divine simplicity. Dan karena itu kita perlu ngerti, benar-benar ngerti, meskipun tidak ekshaustif, tidak secara sangat mendalam sekali, kita perlu benar-benar punya pemahaman dasar, basic konseptual yang benar tentang divine simplicity. Karena kalau kita langsung bicara tentang kita punya Allah Tritunggal, Bapa itu pribadi yang beda dari anak, anak pribadi yang beda dari Roh Kudus, dan Roh Kudus pribadi yang beda dari Bapa, maka orang yang punya pikiran yang cukup baik, punya common sense, dia akan langsung spot bahwa kita sedang bicara tentang 3 Allah. Meskipun itu kita tidak maksudkan begitu, tapi karena cara kita mulai bicara tentang Tuhan itu, kita mulai dari starting point yang salah, maka kita kasih message yang salah kepada dunia ini. Itu sebabnya kalau saudara-saudara ketemu yang Muslim, yang ateis, yang agnostik, yang Hindu, yang Buddha, kemudian saudara bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka akan langsung bikin konklusi, oh kamu percaya 3 Tuhan. Karena cara kita mulai bicara tentang Tuhan kita itu, kita mulai di tempat yang salah. Bukan berarti bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu salah ya. In fact itu sesuatu yang sangat penting sekali. Tapi jangan mulai dari situ. Kalau kita mulai dari situ, maka kita sudah menanam kesan, menanam pesan di benak orang, di pikiran orang, bahwa kita sedang bicara tentang 3 Tuhan. Nah, karena itu bersyukur sekali kita mengawali sesi ceramah selama di KL ini. Kemudian kalau saudara perhatikan subtitle dari pembahasan saya sore ini, bahaya monopoliteisme dalam kekristenan, kemudian konsep heavenly trio, ini istilah dari Ellen G. White, menamakan, dia gunakan istilah ini untuk bicara tentang doktrin Tritunggal versinya dia gunakan istilah heavenly trio ya, trio surgawi dari Ellen G. White. Nah nanti saya akan kasih tahu saudara, meskipun sangat cepat, tapi saudara akan nangkap kenapa ini sangat penting sekali sebagai contoh bahwa kita Kristen tidak bicara tentang heavenly trio. Meskipun mereka yang mengikuti Ellen G. White di tubuh gereja Advent hari ke-7 berpikir bahwa mereka itu percaya Tritunggal. Padahal sebenarnya mereka tidak percaya Tritunggal. Menurut ajaran dari Ellen G. White. Nah, tentang Ellen G. White, saudara-saudara yang ada di sini sekarang di Malaysia, termasuk yang mengikuti Zoom ini, saudara adalah audiens pertama yang mendengar saya bicara tentang ini. Karena saya baru saja menyelesaikan bersama dengan kolaborasi dengan salah seorang dosen teologi sistematika di STT Rai Batam, baru saja menyelesaikan satu artikel jurnal yang sudah disubmit ke jurnal nasional di Indonesia, khusus membahas tentang doktrin heavenly trio-nya Ellen G. White. Dan saya belum pernah ceramah tentang topik ini dimanapun. Kalau tentang divine simplicity, saya sudah pernah bahas, tapi tentang Ellen G. White, saya kira ini sesuatu yang baru pertama kali audiens mendengar pembahasan ini dari saya. Jadi bersyukur ya Pak Lawa ya membahas tentang topik ini. Jadi saudara langsung dapat hasil riset terbaru mengenai Ellen G. White yang akan saya coba presentasikan secara singkat pada sore ini. Nah saudara-saudara, kenapa ini satu doktrin yang sangat penting sekali ya. Tolong dipindah slide-nya ke pengantar.
sangat penting karena begini. Meskipun kita percaya kita monoteis, artinya kita hanya percaya satu Tuhan, kita tidak percaya dua Tuhan, kita tidak percaya tiga Tuhan. Tapi kalau kita disuruh menjelaskan tentang Tuhan kita, mendadak kita bicara tidak ada bedanya dengan orang yang percaya tiga Tuhan. Inilah fenomena yang saya sebut dengan istilah monopoliteisme. Jadi orang yang percaya doktrin monoteis, Trinity itu monoteis. Monoteis berarti percaya hanya ada satu Tuhan yang benar. Meskipun kita di dalam pengakuan iman kita, kredo kita percaya Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tapi cara kita ngerti tentang Tuhan dan bicara tentang Tuhan, kita bicara seperti orang yang percaya tiga Tuhan. Misalnya, kalau orang-orang yang tidak cukup baik diajar tentang doktrin Tritunggal, kalau disuruh menjelaskan tentang Tritunggal, apalagi dia dituntut untuk tolong jelaskan secara sederhana, secara simpel tentang keyakinan Anda mengenai Tritunggal. Mendadak mereka akan kasih contoh begini, Tritunggal itu seperti tiga sahabat, seperti Paul, John, and Peter. Itu bukan Tritunggal, itu Triteis, itu tiga Tuhan itu. Why? Karena Peter, dia bisa ada tanpa Paul and John. John bisa ada tanpa Peter dan kawannya itu. Itu bukan Tritunggal, itu Triteis. Atau pada masa Agustinus mereka pakai contoh tiga patung emas yang punya karat emas yang sama. Jadi kalau join itu dapat jumlah yang full untuk emas yang diinginkan. Itu juga bukan the Trinity. Karena kalau kita ambil dua patung, kemudian kita jumlahin karat emasnya, itu jumlahnya itu akan lebih banyak dari patung yang satunya lagi. Itu bukan Tritunggal, itu Triteis. Nah, di dalam doktrin Tritunggal yang konservatif, yang tradisional mengatakan Bapa itu fully God, Allah sepenuhnya, Anak itu fully God, Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus itu fully God, Allah sepenuhnya, tapi bukan tiga Allah, but one God. Jadi bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, jadi kita cara menjelaskan Allah kita itu, memang kita harus akui kita memberi message yang salah kepada dunia ini. Itu sebenarnya tidak heran kita kalau di luar sana itu dibully. Kita dibully sebagai orang-orang yang percaya tiga Tuhan. Padahal kita tidak percaya tiga Tuhan. Karena apa? Karena memang kita juga harus jujur mengakui gereja tidak cukup baik mengajar jemaat tentang Tuhan yang kita sembah. Nah, saya tidak menyalahkan gereja kalau lebih banyak bicara tentang Yesus. Yes, Yesus kita harus lebih banyak bicara tentang Yesus. Tapi ingat, Tuhan kita itu bukan hanya Yesus. Ada Roh Kudus, ada Bapa. Jadi tugas kita adalah menjelaskan bagaimana tiga pribadi ini bukan tiga Tuhan. Bukan tiga Tuhan. Jadi kita lebih banyak berkhotbah tentang Tuhan Yesus, lebih banyak berkhotbah tentang Roh Kudus, tapi kita kurang berkhotbah mengajar jemaat tentang Tritunggal. Itulah sebabnya kalau jemaat-jemaat kita, apalagi yang masih muda-muda ini, berhadapan dengan orang-orang yang di luar sana yang non-Kristen, kemudian orang bilang, saya pengen tahu Tuhan yang kamu sembah, kenapa kamu sebut Tritunggal? Disuruh jelaskan, mendadak kita semua ini gagap, kalap kita, bingung. Artinya gereja belum cukup baik menjalankan tugasnya, memperlengkapi jemaat tentang Tuhan yang kita sembah. Dan ini adalah satu starting point yang cukup baik untuk kita mulai dari sini. Jadi kita ada di dalam bahaya ini. Kita mengaku iman yang monoteis, tapi pemahaman kita itu cenderung politeis. Cenderung politeis. Nah, itu pada level jemaat.
pada level akademik, kalau saudara lihat di screen, saya ada sebutkan mention tentang social Trinity itu sekarang lagi beredar luas itu. Kalau saudara studi tentang doktrin Tritunggal, khususnya di para teolog konservatif ya, yang evangelikal, yang reform, ini lagi diminati ini social Trinity ini. Jadi bicara tentang the Trinity itu dalam istilah komunitas. Jadi Trinitas itu digambarkan seperti satu komunitas. Jadi ada 3 pribadi yang join dalam satu misi untuk satu tujuan. Itu yang disebut dengan social Trinity. Nah, kalau you bicara tentang the Trinity sebagai community, you sedang ada di dalam bahaya politeis. Karena misalnya begini, saya dan Pendeta Ishak dan Pak Saleh, kami join untuk satu misi atau join untuk satu purpose, satu tujuan. Apakah itu membuat kami satu hakikat? Tidak. Jadi punya satu misi, punya satu tujuan, dan punya love yang sama, tidak membuat kami itu satu. Kami tetap 3 orang yang berbeda. Itu problemnya. Jadi orang-orang seperti mereka yang menganut social Trinity ini mencoba meredefine, mendefinisikan ulang Trinitas dengan konsep sosial, dengan konsep keluarga, dengan konsep komunitas. Karena menurut mereka, kalau kita membangun pemahaman Trinitas yang sifatnya sosial, yang sifatnya community, maka kita akan membangun satu komunitas yang kuat. Karena Tuhan kita itu satu komunitas. Jadi tujuannya baik, tapi kemudian mereka mendefinisikan ulang Trinity itu menjadi sesuatu yang sama sekali lain, dan jatuh ke dalam apa yang saya sebut tadi sebagai bahaya polytheism. Itu yang saya sebut sebagai monopolytheism. Jadi orang-orang yang ngakunya monoteis, tapi waktu mereka bicara tentang Tuhannya, mendadak mereka bicara seperti orang triteis yang percaya 3 Tuhan. Itu polytheis. Makanya saya sebut dengan istilah monopolytheism. Ini bahaya sekali. Nah, kita supaya meminimalisasi bahaya-bahaya semacam itu, maka kita perlu bikin sesi semacam ini. Atau yang saudara lihat eternal functional subordination, itu istilah yang sama saja dengan eternal subordination of the Son atau eternal relations of authority and submission. Ini khusus bicara tentang Yesus dan Roh Kudus. Jadi kalau di Malaysia ini ada seminari, pasti ada buku sistematiknya Wayne Grudem. Wayne Grudem itu well known, itu sistematik theologian yang kelas dunia. Semua seminari di seluruh dunia itu pasti ada buku sistematik teologinya itu. Dan kalau saudara baca Wayne Grudem, artinya begini, kenapa saya mention itu? Kalau you punya pendeta, you punya teolog, lulusan seminari yang handbooknya, buku pegangannya Wayne Grudem, sangat mungkin dia akan menganut pandangan ini, EFS ini, atau ESS ini, atau ERAS ini. Sangat mungkin. Nah, apa itu EFS? Menurut EFS atau ESS atau ERAS, saya akan gunakan salah satu saja. Menurut mereka, di dalam kekekalan sebelum ada penciptaan, sebelum ada dunia ini, sebelum ada saudara dan saya nongol di dalam alam semesta ini, sebelum ada apapun, hanya ada the Trinity. Nah, di dalam kekekalan yang lampau, Anak dan Roh Kudus itu sudah dalam keadaan ketundukan, submission kepada Bapa. Jadi itu sebabnya mereka sebut itu sebagai eternal subordination of the Son. Jadi di dalam kekekalan yang lampau, sebelum ada apapun, Trinitas itu sudah ada dalam relasi subordinasi. Jadi Roh Kudus dan Anak tunduk dalam hal function, dalam hal perannya kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, mereka juga kalau kita bilang itu berbahaya, mereka juga tidak merasa itu berbahaya juga. Wayne Grudem sampai sekarang masih menganut pandangan itu.
Meskipun dia sudah seringkali dikonfrontasi, tapi dia tidak merasa itu berbahaya. Nah, persoalannya begini, persoalannya bukan you merasa atau tidak merasa. Persoalannya adalah apakah itu berbahaya atau tidak. Dan saya yakin itu berbahaya. Berbahayanya begini. Kalau anak dan Roh Kudus sudah tunduk secara kekal kepada Bapa, maka untuk tunduk itu harus punya apa? Punya apa yang berbeda? Punya will yang berbeda. Kalau you tidak bisa tunduk, kalau you tidak punya will. Will, ketundukan itu adalah hasil konsekuensi dari individu atau person yang punya will. You tidak bisa punya ketundukan kalau you tidak punya will, punya kehendak maksud saya. Artinya secara konsekuensi doktrin ini, EFS ini mengajarkan bahwa Bapa itu punya will sendiri, anak punya will sendiri, dan Roh Kudus punya will sendiri, punya kehendak sendiri. Jadi ada 3 kehendak di dalam kekekalan yang lampau. Nah, kalau you punya 3 kehendak, you punya 3 Allah. Karena kehendak itu adalah properti dari esensi, dari being, dari hakikat. Itu sebabnya kita percaya Yesus itu punya 2 will. Karena dia Allah sejati sekaligus manusia sejati. Jadi makanya di dalam sejarah gereja, orang-orang yang mengajarkan Yesus hanya punya 1 will, itu dikutuk sebagai bidat, sebagai ajaran sesat, namanya monothelitism. Yesus itu punya 2 will, karena dia punya 2 hakikat, 2 nature Allah sejati dan nature manusia sejati. Itu konsekuensi dari punya will. Kalau you punya will yang berbeda, maka you punya esensi yang berbeda. Jadi kalau you menganut pandangan EFS ini, maka you harus percaya ada 3 will. Kalau you percaya ada 3 will, maka you harus percaya ada 3 Allah. Itu problemnya. Jadi pandangan ini, meskipun mereka tidak pikir ini politisme, tapi kalau you pikir baik-baik, dia memimpin logically, secara logik, memimpin kepada konsekuensi triteisme, 3 Tuhan. Itu sebenarnya saya tidak percaya doktrin ESS ini atau ERAS ini atau EFS ini. Karena you tidak bisa menghindar dari konsekuensinya. Sama seperti begini. Kalau saya bilang hari ini hari apa? Rabu. Kalau saya bilang hari ini hari Rabu, maka meskipun saya bilang atau tidak bilang, kemarin itu hari Selasa dan besok hari Kamis. Seberapa kuat pun saya coba deny bahwa kemarin itu bukan hari Selasa, tetap kemarin hari Selasa. Itu yang disebut dengan konsekuensi logis. Atau itu yang disebut dengan logical necessity, keharusan logis. Jadi kalau yang saya bilang hari ini hari Rabu dan benar hari Rabu, maka soal saya deny atau saya affirm, kemarin itu hari Selasa dan besok itu hari Kamis. Hal yang sama dengan yang tadi saya bilang, kalau you bilang anak dan Roh Kudus itu tunduk secara kekal kepada Bapa sebelum ada penciptaan, maka you harus percaya 3 Tuhan. Apakah you tolak atau you terima itu, you harus percaya 3 Tuhan. Itu yang disebut dengan logical necessity. Maka kita tidak salah memformulasi ajaran kita tentang Tuhan. Karena ini akan sangat berbahaya sekali kalau kita salah memformulasi tentang Tuhan kita. Nah, kemudian poin yang terakhir. Di dalam rumusan tradisional mengenai doktrin Allah Tritunggal, dalam bahasa Yunani itu miausia tres hypostasis, jadi satu hakikat, satu essence, 3 persons, 3 pribadi yang berbeda. Jadi Bapa itu pribadinya beda dengan Roh Kudus, itu pribadinya beda dengan Tuhan Yesus, tapi satu hakikat, miausia
tres hypostasis. Di dalam rumusan tradisional itu, 3 pribadi yang berbeda satu esensi itu, pertanyaannya yang tadi, kenapa itu bukan politeis? Karena bagaimanapun kita percaya ada 3 pribadi yang berbeda, bukan? Kenapa itu bukan politeis? Nah, yang membuat doktrin Tritunggal itu bukan politeis adalah doktrin divine simplicity. Dan nanti saudara akan lihat doktrin ini yang membedakan kita dengan Islam, dengan Rabbinic Judaism, dengan Hindu, dengan Buddha, dan agama manapun. Jadi konsep ketuhanan kita itu, meskipun ada plurality pada aspek personsnya, pribadi yang berbeda, jadi ada aspek pluralnya. Tapi pada aspek esensnya itu singular, itu tunggal. Makanya para theologians kita, para teolog kita menekankan aspek tunggal itu dengan menggunakan istilah simplicity, kesederhanaan. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu simplicity. Jadi yang membuat doktrin Allah kita, teologi proper kita, doktrin kita, ketuhanan kita itu bukan politeis, itu adalah doktrin divine simplicity. Sifat-sifat ilahi. Kita sudah tuntas. Dan karena itu kita tidak politeis. Nanti saya akan perlihatkan kepada saudara di dalam presentasi ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu divine simplicity ya. Coba sebelum saya bahas itu, saya ingin kasih lihat saudara-saudara beberapa ayat Alkitab yang mungkin selama ini saudara baca tapi saudara tidak coba pikirkan secara mendalam apa implikasinya terkait dengan Tuhan yang kita sembah itu siapa. Misalnya yang terkenal itu Shema Israel itu ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan, apa maksudnya Tuhan itu Esa? Kalau you bilang Tuhan itu satu, itu tidak menjelaskan apa-apa. Karena satu itu, referennya itu banyak. Bisa satu kelompok, bisa satu negara, bisa satu kelas, bisa satu kumpulan, satu apa? In fact, mengaku Tuhan itu satu, itu adalah pengakuan setan. Kalau you baca Yakobus, setan itu percaya Tuhan itu satu, dan you percaya Tuhan satu, you tidak gemetar, setan gemetar. Jadi membanggakan diri, percaya Tuhan itu satu, itu tidak menjelaskan apa-apa. In fact itu sama aja dengan setan. Setan juga mengaku Tuhan itu satu. Jadi apa maksudnya? Apa yang kita maksudkan? Apa yang Alkitab maksudkan? Ketika mengatakan berkali-kali ya, dan itu ditegaskan bukan hanya di dalam perjanjian lama, tapi juga terus diafirmasi kembali di sepanjang perjanjian baru. Itu referensinya ada di screen itu. Tuhan itu Esa, itu maksudnya apa? Apanya yang Esa? Esa dalam pengertian apa? Atau misalnya di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, ayat yang sangat terkenal sekali, yang darinya kita dapat nama YHWH itu, yang 4 huruf suci itu, Yahweh itu, aku adalah aku. Apa maksudnya? Aku adalah aku. Nah, secara sederhana kita bisa bilang bahwa Tuhan tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk describe himself, untuk menggambarkan dirinya sendiri. Tuhan tidak butuh itu. Artinya Tuhan itu self-sufficient. Secara sederhana kita bisa bilang begitu. Cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak butuh apapun di luar dirinya untuk bicara tentang dirinya sendiri. Makanya dia bilang, aku adalah aku. Kemudian akulah aku. Diulang lagi di bagian terakhir dari ayat itu. Kemudian di Ulangan pasal 32 ayat 39, saya baru tahu bahwa ternyata di Malaysia menggunakan terjemahan bahasa Indonesia seperti di Indonesia ya. Waktu tadi kita membaca Alkitab tadi, saya pikir Malaysia punya terjemahan sendiri. Rupanya menggunakan terjemahan LAI juga ya, Lembaga Alkitab, terjemahan baru ya. Nah, terjemahan akulah dia di Ulangan pasal 32 ayat 39,
Sebenarnya ini terjemahan bebas. Karena di dalam bahasa Ibrani-nya anihu itu sebenarnya hanya berarti I am. Aku adalah. Nah, pertanyaan aku adalah apa? Karena kalau saya berdiri di sini kemudian saya bilang aku adalah, saudara expect ada kelanjutannya. Aku adalah dosen, aku adalah pendeta, aku adalah teacher, aku adalah majelis. Saudara expect ada kelanjutannya bukan? Nah, Tuhan tidak lanjutkan. Tuhan hanya bilang I am. Nah, I am apa? Aku adalah apa? Nah, ini bagian-bagian yang saudara perlu pikirkan baik-baik. Dan ini Yesus berkali-kali gunakan itu di dalam Injil Yohanes, khususnya ada 7 kali I am di situ. Misalnya di Yohanes pasal 8 saja 3 kali muncul, ayat 24, kemudian ayat 28, kemudian ayat yang ke-58. Itu terjemahan bahasa Indonesia itu juga terjemahan yang agak bebas. Karena memang kita dalam bahasa Indonesia agak sulit menggantung kalimatnya. Kalau aku adalah apa? Makanya mereka terjemahkan akulah dia. I am he. Padahal di dalam bahasa Yunani-nya ego eimi, ya I am, aku adalah. Cuman karena itu akan menjadi kalimat menggantung dan akan membingungkan banyak orang, makanya mereka tambahkan dia di situ. I am he. Padahal tidak ada kata he di dalam bahasa Yunani-nya, hanya ego eimi, aku adalah. Termasuk di Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Nah, fenomena-fenomena semacam ini di dalam Alkitab yang menjadi dasar kenapa bapak-bapak gereja dan juga para teolog kita yang sangat besar di sepanjang sejarah, yang sampai hari ini kita terus-menerus berhutang kepada refleksi-refleksi teologis mereka, kenapa mereka tiba pada kesimpulan mengenai divine simplicity. Jadi ayat-ayat yang tadi saya perlihatkan kepada saudara-saudara itu adalah sebagian kecil dari teks-teks Alkitab yang dijadikan acuan untuk orang melakukan refleksi teologis tentang keesaan Allah, the oneness of God, atau yang digunakan istilah divine simplicity itu. Nah, apa itu divine simplicity? Karena saya hanya punya waktu 1 jam, jadi saya tidak akan membaca secara detail. Tolong dipindahkan ke Louis Berkhof. Saya tidak akan membaca secara detail ini, tapi saya akan coba menjelaskan ini, poin-poinnya. Slide-nya tolong dipindahkan, dimajukan. Yes, saya akan mencoba menjelaskan ini supaya saudara nangkap pengertian dasar dari divine simplicity itu apa. Pertama, divine simplicity itu menegaskan bahwa Tuhan itu di dalam wujud aslinya, Tuhan itu tidak punya bentuk fisikal seperti kita. Karena memang Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah adalah roh. Allah itu roh. Jadi Tuhan di dalam wujud aslinya itu berkeberadaan dalam wujud roh, bukan fisikal. Tuhan tidak punya bentuk fisikal. Nanti saya akan jelaskan kenapa kalau you percaya Tuhan punya bentuk fisikal, itu bahaya sekali. Dan in fact dia tidak bisa jadi Tuhan. Ya. Tapi kekristenan tidak percaya bahwa Tuhan itu punya tubuh. Tuhan itu tidak punya physical body. Tidak. Kalau Mormonisme iya, Mormon percaya Tuhan punya physical body. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan itu punya physical body. Itu yang pertama dari divine simplicity. Jadi Tuhan tidak punya tubuh fisikal. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak punya tubuh fisikal. Itu harus ingat ya. Nah, nanti saudara akan tanya tentang, tapi kan Yesus manusia, itu lain. Nanti saudara bisa tanya itu di hari Jumat. Karena saya hanya punya 1 jam ya. Jadi pertama, Tuhan tidak punya tubuh fisikal di dalam wujud aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan di dalam wujud aslinya tidak terdiri atas parts, bagian-bagian.
Kalau saudara dan saya ini tidak simpel, kita ini kompleks. Karena kita punya bagian-bagian, kita punya parts. Dan karena kita punya parts, maka kalau bagian-bagian kita itu tidak ada, kita tetap ada. Misalnya, kita ini kalau di dalam wujud kita yang sebenarnya, kita punya tangan, punya kaki. Tapi kita bisa hidup tanpa kaki loh. Bisa enggak? Bisa loh. Bisa kan? Kakimu bisa buntung, misalnya yuk kecelakaan, Tuhan forbid ya, jangan sampai terjadi. Itu contoh aja. Yuk kecelakaan, kemudian dokter bilang harus amputasi. Kakimu dibuntungin. Yuk masih bisa hidup enggak? Bisa. Jadi kalau you punya part, maka you bisa hidup tanpa part itu. Bisa. Nah, Tuhan itu tidak punya parts, tidak punya bagian-bagian. Dia punya wujud yang tidak bisa dibagi-bagi. Kita ini bisa dibagi-bagi. Tangan kita bisa ke selatan, kiri bisa ke utara. Telinga kita bisa tidak ada dan kita tetap ada. Karena kita ini tidak simpel. Kita ini kompleks, kita ini rumit. Nah, Tuhan yang disebut dengan divine simplicity itu, pertama tadi mengatakan Tuhan tidak punya physical body. Yang kedua mengatakan Tuhan itu tidak terdiri atas bagian-bagian. Tidak terdiri atas bagian-bagian. Dan karena itu, esensinya Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa dibagi-bagi. Karena dia sangat simpel, sangat sederhana, sehingga sudah tidak bisa dibagi lagi. Yes, hanya satu, that's it. Nah, kita sulit untuk describe itu, karena kita tidak punya ide tentang yang sangat simpel itu bagaimana. Semua yang kita lihat ini komposit, beings, pohon misalnya. Kita bisa potong dahannya, pohonnya masih bisa tetap hidup. Atau kita gugurin daunnya, pohonnya masih bisa tetap hidup. Itu komposit, itu kompleks. Di dalam dunia ini kita tidak benar-benar punya contoh tentang ada being, ada makhluk atau ada keberadaan, entitas yang benar-benar simple, tidak bisa dibagi-bagi. Kita tidak punya contoh itu. Semua yang kita lihat, semua yang kita alami, rasa, itu semua komposit. Itu semua adalah hasil gabungan parts, bagian-bagian. Nah, itulah sebabnya karena kita tidak punya contoh, maka para theologians kita menggunakan bentuk pernyataan negatif, negative statements, no parts, tidak ada bagian-bagian, no divisions. Karena tidak terdiri atas bagian-bagian, parts, maka Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi. Dan itulah sebabnya kenapa di dalam doktrin Tritunggal kita tidak mengatakan Bapa itu sepertiga Allah, Yesus sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Tidak. Kita mengatakan Bapa itu fully God, Anak itu fully God, Roh Kudus itu fully God, sepenuhnya Allah, tapi bukan tiga Allah, satu Allah. Karena divine simplicity, karena Tuhan tidak punya divisions. Tuhan itu bukan composite being. Tuhan itu simple, sederhana. Di dalam esensinya. Itu yang kedua atau yang ketiga tadi? Saya lupa ya. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi Tuhan tidak punya bentuk fisikal. Yang kedua Tuhan itu tidak punya parts, tidak punya bagian-bagian, dan karena itu tidak bisa terbagi-bagi. Tidak bisa dibagi-bagi. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu dapat sepertiga, yang satu dapat tidak bisa. Karena esensinya Tuhan itu simple, tidak bisa dibagi-bagi. Yang ketiga, karena itu sifat-sifat Allah adalah Allah. Karena itu, satu kali lagi, ini yang mungkin tidak pernah ditegaskan di dalam gereja. Dan ini juga sesuatu yang sangat penting sekali. In fact, ini sangat bahaya kalau kita tidak ngerti tentang ini. Khotbah kita itu khotbah yang terdengar biblikal, tapi itu bahaya sekali. Misalnya waktu kita bicara tentang sifat Allah, kita lebih cenderung bicara tentang kasih Allah atau kebenaran Allah.
sambil kita berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keadilan, tidak ada hubungannya dengan hikmat Allah, tidak ada hubungannya dengan kekekalan Allah, dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali. Kalau you bicara tentang sifat-sifat Allah begitu, you politis. Karena esensi Allah, hakikat Allah adalah sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya adalah Allah itu sendiri. Dan itu ada di dalam Alkitab. Satu-satunya kitab suci yang menyamakan hakikat Allah dengan sifatnya adalah Alkitab. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah sifatnya. Kasih itu kan sifat kan? Allah adalah sifatnya. Karena apa? Karena tidak ada perbedaan antara sifat Allah dan esensi Allah. Makanya di dalam kekristenan, you kenal Tuhan itu harus kenal apanya? Sifatnya. Karena sifat-sifat Allah adalah Allah dan Allah adalah sifat-sifatnya. Nah, itu sebabnya Alkitab bilang Allah adalah kebenaran. Kebenaran itu sifat kan? Tapi dia pakai adalah. Artinya dia mau menggambarkan bahwa kalau you mau kenal hakikat Allah, you harus kenal sifatnya. Allah adalah kasih, Allah adalah adil, Allah adalah hikmat, Allah adalah kebenaran, dan seterusnya. You bisa bikin daftarnya menjadi sangat panjang sekali. Sangat banyak sifat-sifat Allah itu. Sangat panjang sekali. Nah, maka pertanyaannya adalah, tapi kan kalau sifatnya banyak, kenapa Allah itu hanya satu? Maka tadi saya bilang, penting sekali kita perlu belajar baik-baik ngerti tentang divine simplicity. Adalah salah kalau kita pikir sifat-sifat Allah itu seperti kita jejerin buku ya. Jadi ini satu buku, ini dua buku, ini tiga buku, ini kasih Allah, ini kebenaran Allah, keadilan Allah, kekekalan Allah, kedaulatan Allah. Jejerin buku. Jadi sama-sama buku, tapi tidak relate satu sama lain. Dan in fact cara kita berkhotbah juga memberi kesan itu. Terutama kita lebih suka banyak bicara tentang kasih Allah, bukan? Ya kan, benar kan para bapak-bapak pendeta dan anak kita lebih suka bicara tentang kasih Allah, bukan? Bukan hanya saudara, saya juga lebih suka pikir tentang kasih Allah daripada pikir tentang Allah yang murka, Allah yang adil. Itu sangat mengerikan sekali ya. Tapi kalau berpikir tentang kasih Allah, wah tenanglah hatiku. Jadi kita punya personal preference-nya itu begitu, tapi itu akan berbahaya kalau itu menjadi gagasan. Karena begini, kasih Allah itu tidak terpisah dari keadilan Allah, tidak terpisah dari kebenaran Allah, tidak terpisah dari kekekalan Allah, tidak terpisah dari hikmat Allah, dan seterusnya. Itu sebabnya waktu kita bicara tentang kasih Allah, kita jangan sampai memberi kesan bahwa kita hanya mau bicara tentang kasih Allah. Kalau kita hanya mau bicara tentang kasih Allah tanpa melihat kaitan itu dengan sifat-sifat yang lain, mungkin untuk tujuan keringkasan waktu, it's okay. Tapi kalau untuk tujuan teaching, kita harus selalu memberi pesan bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Kasih Allah itu adalah kasih yang benar, kasih yang adil, kasih yang suci, kasih yang kudus, kasih yang kekal, dan seterusnya. Sehingga orang bisa melihat, oh ternyata kasih Allah itu tidak bisa dipisahkan dari sifat-sifat yang lain. Jadi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena ingat divine simplicity. Jadi sifat-sifat Allah bisa dibedakan. Karena kasih tidak mungkin persis sama dengan keadilan, bukan? Keadilan tidak sama dengan wisdom, bukan? Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. 1, 2, 3. Ah, ini kurang semangat. Padahal baru habis ngopi tadi kan? Ini anak-anak muda, suaranya kencang. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. 1, 2, 3. Apanya yang bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan? Yes, sifat-sifat Allah.
supaya kita juga jangan ngajarin yang salah kepada orang-orang berdosa ini. Karena orang-orang berdosa yang duduk di bangku jemaat, mereka pikir saya hanya mau dengar Allah yang mengasihi saya, tapi dia tidak mau dengar tentang Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang murka terhadap dosa. No, waktu Allah murka terhadap kamu, itu murka yang mengasihi. Waktu Allah menghukum kamu, mendisiplin kamu, itu disiplin yang mengasihi. Waktu Allah mengasihi kamu, itu kasih yang adil, kasih yang benar, kasih yang suci. Saudara mulai lihat? Ini akan kasih pesan yang sangat berbeda kepada jemaat. Kalau kita ngerti tentang hubungan antara divine simplicity dengan sifat-sifat. Itu sebabnya sifat-sifat Allah itu sangat banyak, tapi kita tidak politeis. Karena sifat-sifat itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa itu yang membuat kita tidak politis. Tidak politis. Nah, saudara-saudara yang merekam ini di Zoom, nanti tolong bagian ini di sensor ya. Dengan baik, mengajar firman Tuhan yang benar, dan orang-orang Kristen akan keluar sana, mereka akan sangat tangguh sekali melawan dunia ini, dan mereka tidak goyah. You tidak politeis, mereka yang politeis, dan sangat gampang sekali membuktikan itu. Itu divine simplicity. Nah, ini sudah tinggal berapa menit Pak Lawa? Bapak masih mau terus? Ya, oke. Kita jadi itu divine simplicity ya. 3 proposisi tadi. Tuhan tidak punya tubuh fisikal. Yang kedua, Tuhan itu tidak punya parts, tidak punya bagian-bagian, dan karena itu Tuhan tidak terbagi-bagi. Dan yang ketiga, esensi Tuhan, esensi Allah adalah sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya itu meskipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan dari esensi Allah. Itu yang membuat kita tidak politis, kita monoteis. Karena meskipun kita bicara tentang banyak sifat Allah, keadilan Allah, kesucian Allah, kebenaran Allah, hikmat Allah, kekekalan Allah, dan seterusnya, banyak sifat-sifat Allah, tapi sifat-sifat itu tidak dipisahkan, tidak terpisah satu sama lain. Sifat-sifat itu berbeda tapi tidak terpisah. Dan itu yang membedakan kita dari Mormonisme, dari Islam, dari Hindu, dari Buddha dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bagi saudara. Nah, terakhir sebelum kita selesaikan sesi ini, nanti materi ini saya kasih kepada saudara, jadi saya tidak perlu detail. Saya secara cepat saja tentang kenapa saya mau bahas tentang Ellen G. White. Ini testimoni personal saja. Sampai dengan beberapa bulan yang lalu, saya sendiri menganggap bahwa Advent hari ke-7 itu Trinitarian. Karena di website mereka bilang mereka Trinitarian. Dan juga kalau saudara baca buku Handbook of 7 Day Saints atau 7 Day Church ya. Saya lupa persis judul. Mereka punya entry yang panjang tentang The Trinity. Jadi kalau kita melihat mereka gunakan istilah The Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, maka kita tidak mencurigai bahwa orang ini tidak Trinitarian. Kita pikir mereka Trinitarian. Dan mereka juga percaya mereka Trinitarian. Kalau kita tanya mereka, apakah you Trinitarian? Yes, kami Trinitarian. But, dalam beberapa bulan yang lalu, ketika mulai meneliti tentang Ellen G. White, tolong turunkan slide-nya ke Ellen G. White. Ketika mulai meneliti tentang Ellen G. White, dengan langsung membaca tulisannya, bukan apa kata orang, tapi primary sources-nya. Langsung membaca tulisannya. Saya mendapati Ellen G. White ini konsepnya dia tidak sebut The Trinity, tapi dia sebut Heavenly Trio atau trio surgawi. Dan trio surgawi yang dimaksudkan oleh Ellen G. White ini seperti Mormonisme. Kalau saudara turun lagi slide-nya, lihat quotes yang ini kutipan langsung ya.
dari tulisannya Ellen G. White. Kalau turun lagi satu kali. Yes. Di sini. Kalau saudara lihat quotes ini, dia mengatakan bukan hanya Yesus yang punya form, tapi Bapa juga punya form. Hanya bedanya dia tidak bisa lihat formnya Bapa. Dia hanya bisa lihat formnya Yesus. Kemudian nanti satu kutipan lagi tentang Holy Spirit. Dia juga bicara tentang Roh Kudus itu sebagai person. Person dalam pengertian entitas yang punya form, punya bentuk yang kelihatan. Nah, kalau you percaya Bapa itu di dalam wujud aslinya punya bentuk yang kelihatan, korporeal, artinya punya bentuk fisikal, dan anak juga begitu, dan Roh Kudus juga begitu, you politis. You politis. Karena yang prinsipnya adalah yang punya physical form itu harus punya parts, harus punya bagian-bagian. Karena itu sudah merupakan nature dari physical form. Physical form itu selalu punya parts. Dan kalau you percaya Bapa itu punya form, maka dia tidak bisa satu dengan anak. Dia juga tidak bisa satu dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi itu harus tiga Tuhan. Jadi heavenly trio-nya Ellen G. White itu tritheis. Yang kedua, kalau you percaya Allah itu di dalam wujud aslinya punya tubuh fisikal, maka dia pasti tidak maha hadir, tidak omnipresent. Karena nature dari form adalah dia harus terikat dengan space, harus terikat dengan tempat. Dia tidak bisa maha hadir. Tidak bisa. Dan itulah sebabnya menariknya, awalnya Ellen G. White tidak percaya bahwa Roh Kudus itu person. Karena dia percaya, karena Bapa dan Yesus itu punya tubuh, maka tidak bisa maha hadir. Maka supaya Tuhan bisa kontrol segala sesuatu, dia kontrol melalui powernya. Jadi Roh Kudus itu hanya power. Nanti menjelang dia sudah mau mati, baru dia percaya Roh Kudus itu pribadi. Tapi pribadi yang punya form. Jadi kalau you percaya Tuhan itu punya physical body, pasti tidak bisa maha hadir. Karena dia harus terikat dengan tempat tertentu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau you percaya Tuhan yang punya physical body, Tuhanmu pasti tidak merupakan pencipta dari segala sesuatu. Karena begini, kalau Tuhan itu sejak awalnya punya physical body, dia butuh apa? Dia harus butuh apa? Dia butuh space dan dia butuh materi. Jadi dia pasti tidak bisa menciptakan space karena dia sendiri itu butuh space untuk eksis. Dan dia juga pasti tidak bisa merupakan pencipta dari dunia material karena tubuhnya sendiri butuh material. Jadi material itu eternal dan space itu eternal. Jadi dia tidak merupakan the supreme being dan tidak merupakan the first being. Tidak bisa. Itu konsep Tuhan yang kacau sekali. Itu sebabnya kekristenan tidak percaya bahwa Tuhan itu di dalam wujud aslinya punya bentuk fisikal dan punya form. Alkitab bilang Allah adalah roh. Kalau Allah itu roh, dia tidak butuh tempat. Dia bisa everywhere. Kalau Allah itu roh, maka dia tidak butuh materi. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Allah adalah pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau Tuhan itu di dalam wujud aslinya punya bentuk fisikal, dia tidak bisa menciptakan yang tidak kelihatan karena dia sendiri kelihatan. Dan dia juga tidak bisa menciptakan yang kelihatan karena dia sendiri kelihatan. Jadi konsep heavenly trio-nya Ellen G. White itu bukan Trinitarian. Meskipun kalau you tanya para theologians mereka sekarang, apakah kamu Trinitarian? Mereka bilang mereka Trinitarian. No, kamu tidak Trinitarian. Dan saya kasih tahu saudara why. Alasan paling utamanya adalah bagi mereka Ellen G. White itu adalah an infallible interpreter, penafsir yang tidak bisa salah. Jadi mereka harus percaya apa yang dikatakan oleh Ellen G. White.
Kalau apa yang dikatakan Ellen G. White itu pasti benar. Karena Ellen G. White menurut mereka, in fact saya ada satu kutipan, bisa naik ke atas, kembali ke atas satu slide. Yes. Kami mengafirmasi bahwa tulisan-tulisannya, her writings, are divinely inspired. Jadi tulisan-tulisan Ellen G. White itu diinspirasikan oleh Allah. Nah kalau diinspirasikan oleh Allah tidak bisa salah. Tidak bisa salah. Dan ini 2017 loh. Ini di website mereka, saudara masih bisa. Ini pengakuan terkini mereka. Mereka kan punya website sendiri kan, adventist.org ini kan. Saya baru akses tanggal 22 Maret kemarin, baru bulan lalu, belum 1 bulan. Ini ada. Kalau you percaya tulisan Ellen G. White itu divinely inspired, maka you harus percaya apa yang dikasih tahu kamu tentang Tuhan. You tidak bisa berbeda dari dia. Fakta bahwa kita bisa berbeda satu sama lain karena kita tidak percaya bahwa yang para theologians kita itu divinely inspired, mereka benar sejauh sesuai dengan Alkitab. Tapi di dalam Adventisme, no, di samping Alkitab, mereka percaya tulisan-tulisan Ellen G. White itu divinely inspired, diinspirasikan secara ilahi. Nah, kalau Ellen G. White percaya konsep heavenly trio, maka you harus percaya heavenly trio yang notabene Allah Bapa dan Roh Kudus dan Anak itu punya tubuh fisikal, dan karena mereka punya tubuh fisikal, maka itu tritheis, itu bukan the Trinity. Nah, saya kenapa akhiri dengan Adventisme? Karena banyak orang seperti saya kemarin juga yang berpikir bahwa Adventisme itu Trinitarian. No, sekarang saya bisa bicara dengan penuh keyakinan. Cara asal membuat tuduhan ya. Saya sudah research dan saya bisa buktikan itu dengan primary source dari Ellen G. White, dari suaminya James White, dan para tokoh-tokoh penting di dalam Adventism. Kita bisa buktikan mereka tidak Trinitarian, mereka tritheis. Mereka tritheis. Dan karena itu kita harus katakan bahwa mereka itu adalah ajaran sesat. Tidak. Yes. Di dalam kekristenan, kalau kita bisa berbeda misalnya dalam hal baptisan, kita boleh berbeda. Kalau saudara bisa bahasa roh, saya tak bisa bahasa roh, itu kita bisa tetap apa. Kalau saudara nyanyi tepuk tangan, di gereja kami tidak tepuk tangan, tidak apa-apa. Itu secondary, itu sekunder. Tapi kita tidak bisa beda pada doktrin Allah. Kita tidak bisa beda pada doktrin Allah. Kita juga tidak bisa beda pada doktrin Yesus, Kristologi. Kita juga tidak bisa beda pada doktrin Roh Kudus. Kita juga tidak bisa beda pada doktrin Alkitab. Itu first rank doctrines. Doktrin-doktrin peringkat pertama. Semua orang Kristen yang namanya Kristen harus percaya itu. Artinya kalau dia mengajarkan sesuatu yang lain dari yang diyakini di dalam kekristenan yang am itu berarti universal. Kekristenan yang universal dan yang historik, maka dia bukan Kristen. That's it, that's simple. Dia bukan Kristen. Dia hanya sempalat, hanya bidat yang mencoba hidup sebagai benalu, menumpang hidup menggunakan label Kristen. Dan banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Jadi, saudara, waktu kita bicara tentang Tuhan kita, untuk simpulkan saja secara cepat ya, tambah sedikit pahlawa ya, 3 menit ya. Mohon maaf. Supaya kita jangan memberi message yang salah kepada dunia ini, bahwa kita percaya 3 Tuhan. Hal pertama yang kalau orang tanya kita, kamu Tuhanmu itu bagaimana? Tolong jelaskan pada saya dalam 3. Pertama yang harus keluar dari mulutmu adalah, saya percaya Tuhan itu Esa. Itu yang harus paling pertama. Jadi mulai dari divine simplicity. Tuhan itu Esa. Tuhan yang Esa itu, yang kedua, Tuhan yang Esa itu exist dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga pribadi yang berbeda itu co-eternal dan co-equal. Sama-sama kekal dan setara. Jadi Allah itu Esa, 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu co-eternal dan co-equal.
Harus mulai dari keesaan Allah. Sehingga kita sudah memblokir, oh dia tidak percaya 3 Tuhan. Karena dia percaya Allah itu esa. Begitu. Jangan langsung mulai dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kamu membawa dirimu ke dalam celaka yang besar itu. Itu nanti kamu repot itu. Mulai dengan divine simplicity. Allah itu esa. Nah kalau dia tanya, apa maksudnya Allah itu esa? Nah kasih tahu yang tadi saya ajarin kepada saudara. Itulah gunanya ikut sisi ini. Tapi kalau dia tidak tanya, ya puji Tuhan, kamu bisa pulang dan tidur dan nyenyak ya. Oke, saya sampai di sini. Kita jumpa lagi besok di dalam sesi tentang The Trinity, tentang 3 pribadi yang berbeda itu. Hari ini kita sudah bereskan tentang divine simplicity. Tuhan memberkati.